Assalamualaikum, selamat malam Aris Siregar. Ini bukan Budi Siregar ya, Budiono Siregar yang cita-citanya jadi kapal laut ya. Oke, Bang, silakan Bang, perkenalkan dulu diri Abang. Abang Muslim kah? Muslim, insyaallah Muslim. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan Bang. Apa temanya ini, Bang Edis? Melanjutkan yang tadi orang Islam naik ke sini itu marah-marah, keras, ngamuk-ngamuk, nggak ada lemah lembutnya, nggak ada. Nah, ternyata setelah saya pelajari, oh memang Quran yang bilang begitu. Orang Islam itu memang lemah lembut, berkasih sayang, cuman sesama mereka saja. Kalau sama orang non-Islam, hendaklah kamu mendapati mereka itu dalam keadaan keras. Begitu, Bang. Saya tanya dulu, betul atau betul? Ya, maksudnya itu bukan betul. Itu Ya, Quran betul bilang. kan, betul. Saya itu kalau ngomong tidak memfitnah, saudara. Kita memang berkasih sayang sama orang mukmin, tapi tegas sama orang kafir. Betul sekali. Tegas Jadi bukan fitnah dalam ya. hal akidah. Betul. Ya, Tegas jadi bukan dalam hal fitnah. akidah. Tapi dalam hal muamalah kita harus berkasih sayang dalam hal Bohong ini muamalah. abang ini. Coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan, abang ngomong tegas dalam hal akidah, tapi dalam muamalah halu berkasih sayang, itu bohong. Karena coba mana ayat yang berkata kamu harus lembut kepada orang kafir? Mana ayatnya? Kalau ada, saya terjun dari Monas, ya kan? Bang, kalau secara muamalah kita keras, ini kita nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia itu kita Muslim berapa persen, Bang? Itu berarti kita nggak ada toleransi kalau kita keras. Bang, logikanya Tapi bukan seperti itu. Bang, gini, saya potong sedikit. Bang, logikanya berpikirnya itu abang salah. Islam itu tidak ditentukan dari orang Indonesia banyak yang Islam, lalu orang Indonesia banyak yang Islam, lalu mereka ternyata tidak menganiaya Kristen. Bukan itu. Bahkan sebelum Indonesia lahir, Islam udah ada. Pola pikirnya gimana sih? Bedakan apa yang dilakukan oleh orang Islam dan apa ajaran Islam sesungguhnya. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada orang-orang Islam minum minuman keras, mabuk, gluk. Apakah itu artinya ajaran Islam seperti itu? Kan tidak. Jadi ajaran Islam itu tidak ditentukan oleh orang Malaysia, oleh orang Indonesia. Nggak ditentukan itu. Nggak ada urusannya. Begitu loh. Ajaran Islam itu apa yang tertulis di dalam Quran. Betul. Iya. Nah, di dalam Quran ada nggak perintah untuk lembut kepada orang kafir? Ya, secara muamalah kita harus lembut, Bang. Itu secara akidah kita harus tegas. Kan nggak nyambung abang ini loh. Bang, abang ini nyambung nggak? Gini, perhatikan pertanyaan saya. Perhatikan pertanyaan saya. Sebentar, dengar dulu ya. Perhatikan pertanyaan saya. Di dalam Al-Quran ada atau tidak perintah supaya lembut kepada orang kafir? Ada atau tidak supaya lembut sama orang kafir? Ya pasti ada lah, Bang. Tunjukin. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Itu secara muamalah. Enggak, kalau kita kasar sama orang kafir, Bang, seperti kulogikan tadi, kita di Indonesia udah saling bunuh-bunuh, Bang. Ini makanya saya bilang nggak nyambung ini orang apa yang dia. Bang, abang yang nggak kita nyambung. bukan ngomongin orang Indonesia. Islam itu udah ada sebelum Indonesia itu merdeka belum? Bang, dulu tahun 700 Masehi Islam sudah ada, betul? Apa hubungannya dengan orang Indonesia? Nggak ada hubungannya. Kenapa Anda susah nyambungnya sih? Bukan, abang yang nggak nyambung. Abang yang nggak nyambung. Kalau tadi abang bilang tidak ada ajaran Islam itu berlemah lembut secara kemanusiaan, ya terhadap sesama manusia, kita ini udah huru hara lah.
Itu bukan karena belajar agama Islam, itu karena kebudayaan orang Indonesia yang saling tepos seliro. Ah, Itu bukan Indonesia belajar itu- dari agama Islam. Indonesia mayoritas Aduh, agama Anda ya, ini Pak? logikanya dari mana? Bang, dengarkan saya, Budaya dengarkan itu kan saya. berdasarkan Bang, agama. dengarkan saya. Di Maroko kemarin barusan ada berita, itu mayoritas Islam. Di Indonesia Oke. mayoritas Islam. Beda nggak? Beda nggak? Sama. Sama gimana? Di Timur Tengah itu, di Syria itu mereka bunuh-bunuhan. Astaga. Karena sesama Islam juga ada akidah yang beda. Ini Syiah dan makanya Sunni. Bang, pola pikirnya Abang nggak ini yang paham. harus kita Abang ganti. dangkal kali ya Bang. Ilmu agama Abang dangkal. Begini Dalam loh, Islam itu ada Syiah, ada orang-orang Sunni. Islam di Indonesia mereka tidak bersikap keras kepada orang-orang kafir. Itu bukan karena mereka belajar agama Islam, itu karena mereka punya kebudayaan Indonesia asli yang orangnya ramah tamah. Kalau merujuk kepada agama Islam, ya jadi seperti itu, penganiayaan itu tadi. Di mana Islam ada menganiaya? Oke, Di mana baik. Islam ada menganiaya? Baik. Di mana? Saya bacakan hadisnya. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan, menurut ajaran Muhammad harus diapain? Apabila bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, harus diapain? Menurut Muhammad. Hadisnya di mana itu? Nah, makanya Anda masih Islam tuh gara-gara ini. Saya tunjukkan Anda hadisnya. mau bilang apa? Jadi kalau jumpa dulu. Astagfirullahaladzim. Otak Anda yang radikal. Islam Loh, tak berat itu. saudara-saudara. Baik, saya tampilkan dulu, saya tampilkan. Oke. Di mana hadisnya? Di mana hadisnya? Baik. Jangan Aduh. fitnah lah. Baik. Nggak boleh fitnah. Hmm. Karena zaman Nabi, Yahudi dan Nasrani juga aman-aman aja bersama di Madinah. Loh. Iya. Betul tidak? Luar Sejarah. biasa dia saudara. Baik, kita tampilkan hadisnya. Baik. Tampilkan hadisnya. Itu fitnah kamu. Memang berat ini saudara-saudara. Karena sudah Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Sebentar. Aduh, inilah akibatnya ini. Oke. mempelintir aja. Mempelintir katanya. Astaga, mempelintir katanya. Mana hadisnya? Sungguh Apa yang Anda jumpa di jalan menekat Yahudi dan yang Nasrani nyata. diapain? Sebentar, saya tampilkan dulu ya Bang ya hadisnya ya. Tampilkan. Hadis mana pun yang dapat nggak tahu. Hadis mana yang cakep? Hadis mana yang kamu caplok, Edis? Berat Hadis itu Abang jadi saudara-saudara. pelawak aja, Bang. Oke, baik. Abang sosok jadi pelawak aja. Oke, baik. Kita tampilkan ya Bang ya. Kita tampilkan. Tampilkan, Nih, tampilkan. kita tampilkan. Ada banyak hadisnya nih Bang ya. Contoh, Sahih Oke. Muslim nomor 2167. Perhatikan. Nah, bunyinya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu, perhatikan, apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka Desaklah ia ke jalan yang sempit. iya, itulah yang harus kau kerjakan. Nah, cuman karena orang Indonesia budayanya tidak mau ngikutin Muhammad, makanya orang Islam di Indonesia ya banyakan ramah-ramah, tidak mau melakukan ini. Riwayat Muslim nomor 2167. Wah, baru tahu kau kan hadisnya kan Bang? Nah, Desaklah ia ke jalan yang sempit. iya, makanya Bang, kalau ada orang Kristen ke gereja, ada orang Islam datang, nah terus susahin izinnya, suruh mereka ke gereja, ke gunung sana. Itu karena mereka baca ini, karena baca ini itu. Loh, Itu gimana? kan Kok itu kan? ya, kalau jangan salam ya, karena kan kita nggak seakidah, ngapain kita saling Iya, salam. terus jangan memberi salam dan disuruh memepetnya, mendesaknya ke jalan yang sempit, betul?
apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat. Ada dua hadis riwayat Muslimnya, kok ada dua itu. Iya ini hadis riwayat Muslim, nomornya mengingkari hadis lagi kan dia pokoknya. Pokoknya saudara-saudara, sekalipun kita memberitakan kebenaran, mereka akan tetap menolaknya. Iya, pahami dulu hadis itu sama kayak coba jelaskan, pahami gimana? Itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Mulai muncul. Ya udah, gimana? Ya udah jelasin. Kita harus memahami, ada dia namanya asbabun nuzul. Oke, silakan. Sebab turunnya ayat. Oke, berarti kalau ketemu dengan orang-orang yang beragama Yahudi maupun Nasrani, suruh ngapain? Ya makanya lihat itu konteksnya, hadis itu pada waktu kapan? Mungkin itu pada waktu perang dulu, waktu perang. Dengar, mulai muncul Islam, ada masa perang, ada masa aman. Kalau masa perang, oke. Sekarang saya tunjukkan saja ayat Qurannya ya. Quran langsung sekarang, ayo. Oke. Biar enak. Oke. Quran langsung, Quran baik, dengan hadis. kita ke Quran. Kalau mereka ditunjukkan hadis, mereka nggak percaya, tapi di detik yang sama percaya. Baik. Kita lihat konteksnya, kita percaya. Baik. Oke. Utama Islam itu Quran, baru hadis. Baik, Apabila kita hadis tunjuk. bertentangan dengan Quran, maka hadis itu tidak terpakai. Tidak bertentangan, sesuai. Mana coba? Waduh, Mana dalil makasih kami Mosa, thank you kami Mosa, makasih ya. Qurannya? Lihat Ini, dulu dalil Qurannya. oke, kita tampilkan saudara-saudara ya. Lihat ini betul ayat Quran atau tidak? Mana tuh? Sebentar, Surat saya hilangkan dulu iklannya. Nih, Al-Fat 29. Ya, coba. Oke. Kita bacakan artinya ya. Orang Islam selama ini kalau baca gini dibaca saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ditanya artinya nggak tahu, makanya mereka nggak ngerti isi Quran. Terjemahannya tidak pernah dibaca, makanya mereka nggak ngerti isinya. Bang Edis pandai nggak baca Quran? Pandai nggak baca Quran? Mulai pandai-pandai baca Quran. Tahunya dari terjemah. Coba. Oke, kita ikutin kemampuan terjemahnya. Kita bacakan ya, kita bacakan nih. Kita bacakan. Saya ambil dulu tunjuk saya. Ini pakai apa ya? Pakai ini aja nih. Nih. Pandai baca Quran aja Kita bacakan Bang, perhatiin Bang ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya, dengan Muhammad itu tadi ya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Iya. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, iya betul lah. Rumahum bainahum. Iya, makanya saya bilang. Terus kok Anda bilang? Iya, terus kok Anda bilang orang Islam harus ramah kepada orang non-Islam? Gak ada. Anda bilang dari awal secara akidah. Kau paham nggak akidah? Mana di situ tulisannya secara akidah mana? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang suka menambah-nambahi Quran mereka. Bang Edi cocok jadi pelawak lah Bang Edi. Karena sekelas aku aja yang bukan siapa-siapa, abang udah kewalahan. Siregar, Bang Haris. Sekelas aku yang bukan apologet, abang udah kewalahan. Apalagi sama apologet. Kewalahan? Iya kok bukan kewalahan. Anda di sini malah menjadi bahan tertawaan. Kewalahan, Itu ayat kami dengar ya. Asyidau alal kuffar rumahum bainahum. Itu memang Quran. Tegaslah kau kepada orang kafir, tapi berlemah lembutlah kau sama orang muslim dan tegas sama orang iya, secara akidah. Mana di situ secara akidah, mana ayatnya? Makanya dengar Al-Quran itu kau tambah-tambahi itu namanya. Dengar dulu. Berarti lembut sebentar gini. Ganti-gantian ngomong Bang. Ganti-gantian ngomong. Itu kan ada perbedaan sikap antara kepada orang Islam dan kepada orang Islam. Nah, lembut kepada orang Islam secara akidah. Lembut kepada orang Islam secara akidah. Ya,
Secara akidah ya kita berkasih sayang lah. Rumahum bainahum itu berkasih sayang. Rumahum bainahum berkasih sayang. Lembut dalam hal akidah, berkasih sayang dalam hal akidah. Ya namanya satu akidah. Kita seperti saudara berkasih Nggak sayang lah. nyambung abang ini. Bukan lembutnya secara dengar dulu, makanya dengarin dulu orang ngomong. Abang kan bilang. Makanya abang pahami rumahum bainahum itu. Gimana ini orang mau ngomong dipotong terus. Mang, abang kan bilang kepada orang kafir itu keras secara akidah, betul? Ya. Nah berarti kepada orang muslim lembut secara akidah. Ya iyalah, lembut lah kita. Oke, berarti kalau akidahnya beda kepada sesama muslim, berarti nggak apa-apa lah. Kan sesama muslim walaupun akidahnya beda ya lembut-lembut saja gitu. Makanya itu yang terjadi di Timur Tengah antara Syiah dan Sunni, sudah beda akidah. Itulah. Iya berarti secara akidah pun harus keras sesama muslim, betul? Ya benar. Lah, terus kenapa kepada sesama muslim secara akidah juga harus lembut? Gimana Anda ini? Nggak paham. Mereka adalah orang-orang yang suka menambah-nambahi isi Quran mereka. Satu lagi nih. Masalah Yusuf itu aku mau naik nggak abang naikkan. Jadi ini maksudnya? Kan di satu sesi ini abang udah kalah ini. Satu sesi abang udah nampak kedangkalan berpikir abang. Ini satu lagi masalah Yusuf. Kemarin itu kan abang bilang Yusuf. Di surat apa itu? Surat Yusuf yang abang bilang Yusuf punya 2 rob. Coba buka. Astaga. Coba buka. Oke, baiklah. Kita turutilah ya. Kita harus baik-baik sama mereka, saudara. Harus kita manja-manja mereka ini ya. Karena kalau nggak dimanja-manja nanti mereka nggak bisa apa-apa. Bentar. Surat Yusuf ayat 23 ya. 23. Oke. Coba buka dulu yang abang bilang. Yusuf itu ada 2 rob. Coba buka dulu. Loh, betul mau gimana? Memang betul. Buka. Oke. Ini ya, Surat Yusuf ayat 23. Satu sesi Edi sudah kalah, nampak kedangkalannya berpikir. Ini sesi kedua. Sungguh nekat yang nyata. Betul. Itu Quran kami secara akidah harus Surat Yusuf ayat 23 betul. Hukum waliyadin. Coba. Oke, surat Yusuf 23 kita bacakan ya. Abang gak usah baca Arabnya, abang nggak pandai baca Quran, Ya baca sudah, Latinnya aja. ya sudah kalian pandai baca Arabnya tapi nggak ngerti artinya. Oke. Kita harus pandai baca Quran. Dan wanita, dan wanita maksudnya Zulaika yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Dan dia maksudnya Yusuf ya. Maksudnya Zulaika. Dan dia Zulaika menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Nah, sungguh tuanku. Siapa tuanku ini? Tuanku kan, bukan Tuhan, tuanku. Iya, siapa tuanku ini? Tuanku itu maksudnya suami Julika, suaminya Zulaika. Kata tuanku ini, sungguh tuanku ini kalau dicek dalam bahasa Arabnya apa? Mana? Buka bahasa Arabnya. Ini. Apa itu? Innahu Robbi. Iya, innahu Robbi, sesungguhnya Robku, betul. Jadi itu maksud abang. Jadi Yusuf punya 2 Tuhan. Robbi juga Tuhan. Innahu Robbi. Robbi di sini merujuk kepada siapa? Suami Zulaika, pelindung itu. Allah Robnya juga enggak? Allah Robnya juga enggak? Iya. Jadi abang berarti Robnya dia ada berapa? Enggak, abang mau kupahamkan itu. Makanya abang baca sampingnya itu. Yang Latinnya itu aku berlindung kepada Allah. Makanya tulisan Arabnya itu Allah ma'ajallah. Bukan ma'aja Robbi. Di situ abang udah lemah. Ya sudah, berlindung kepada Allah. Makanya makanya saya tanya, Allah itu Robbinya juga enggak? Dengar dulu. Setelah dia Latinnya untuk suami Zulaika, dia bilang innahu Robbi, karena dia sudah menjadi pelindungku. Jadi beda Allah dengan Robbi yang dimaksud situ, nggak ada situ ma'aja Robbi. Kalau Anda berkata ya Allah ya Robbi, berarti Allah itu Robbi juga enggak?
sesuai dengan konteks ayat ini. Paham nggak? Anda nggak nyambung sih. Nih, saya kasih contoh. Contoh, tenang. Contoh. Waktu zaman saya sekolah, zaman kita sekolah dulu kan kalau ada orang yang baca undang-undang itu suara apa bang? Dikecilkan dulu suaranya bang. Pantas saya ngomong abang nggak dengar. Aman, abang dari sini aku udah nampak kedangkalan ilmu abang. Baik. Waktu kita dulu zaman kecil, zaman sekolah, kan ada orang bacaan undang-undang dasar terus dia berdoa, ya Allah, ya Robbi. Betul? Iyalah. Berarti Allah itu Robbi juga nggak? Iya, betul. Sebagai pelindung. Terus suaminya Zulaika Robbi juga nggak? Iya, sebagai pelindung. Berarti ada berapa Robbinya di situ? Iya. Satu Robbi pelindung, satu Allah yang Maha Kuasa. Iya, berarti ada berapa? Dengar. Ada berapa berarti? Arabnya itu beda. Satu ma'ajallah, lain Robbi. Kecuali dua sama-sama Robbi. Sedangkan Yusuf saja sudah mengakui Robnya dua kok. Itulah cerdasnya Quran. Dua Itulah Robbi, cerdasnya tapi satu Allah, satu Robbi mengatakan kepada suami Zulaika. Ya udah, kau tidur di bawah sana lah. Ya, kau tidur di bawah sana. Cerdasnya Quran. Cerdasnya Quran. Ya Allah, ya Robbi. Di situ Allahnya Robbi. Ini suaminya Zulaika. Ya Al-Aziz, ya Robbi. Robbi juga. Berarti Yusuf punya dua Rob di situ. Oh itu. Diajarin yang benar. Yang benar kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, sebenarnya kalian itu sudah pantas mengangkat saya sebagai ustadz sekalian. Kalian ini yang masih ngeyel membantah itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar.